Ungkapan bahasa Indonesia, kabur aja dulu. Artinya kira-kira lari saja dulu. Ini menunjukkan perlunya lari dari situasi sulit dengan cepat. Gagasan ini sedang dirasakan oleh sebagian orang di Amerika saat ini, di bulan Mei 2025. Ini tidak selalu berarti berkemas dan pergi, seringkali ini hanyalah sebuah perasaan. Ini adalah keinginan untuk menjaga jarak dari lingkungan politik atau sosial yang meresahkan. Amerika Serikat saat ini berada dalam periode perpecahan politik yang hebat. Setelah pemilu 2024, yang membuat Donald Trump kembali ke posisi politik yang penting, perasaan ini, bagi sebagian orang, semakin kuat. Perdebatan bukan hanya soal kebijakan, seringkali terasa seperti bentrokan nilai-nilai dasar. Lingkungan ini membuat banyak orang Amerika merasa tidak tenang. Video ini akan membahas sentimen kabur aja dulu dalam konteks Amerika. Kita akan melihat mengapa sebagian warga merasa ingin kabur secara kiasan. Tujuannya adalah untuk memahami reaksi yang rumit ini terhadap masa yang sulit. Pengaruh Donald Trump dalam politik Amerika tidak bisa disangkal. Bahkan setelah kemenangannya di tahun 2024, kehadirannya terus membentuk percakapan nasional. Bagi sebagian masyarakat, kebijakan dan gaya komunikasinya menimbulkan rasa tidak nyaman yang kuat. Ketidaknyamanan ini adalah faktor utama dalam perasaan kabur aja dulu. Ini bukan hanya soal tidak setuju dengan seorang tokoh politik. Ini tentang kekhawatiran yang lebih dalam terhadap arah yang ia wakili. Kekhawatiran ini bisa mendorong orang untuk mencari jarak, entah itu dengan pindah tempat tinggal atau menjauhkan diri secara mental dari dunia politik yang didominasi oleh sosoknya. Pendorong utama perasaan ingin melarikan diri ini sangat bersifat politis. Di era perpecahan yang tajam ini, banyak orang Amerika merasa sulit untuk hidup di tengah orang-orang yang punya pandangan berbeda. Ini menyebabkan fenomena yang oleh sebagian orang disebut ziarah politik. Orang-orang secara aktif mencari komunitas di mana keyakinan politik mereka dianut banyak orang. Mereka mencari tempat berlindung yang sejalan dengan ideologi mereka. Di tempat-tempat ini, mereka berharap pandangan mereka diterima. Mereka juga berharap bisa istirahat dari perdebatan politik terus-menerus yang biasa terjadi di tempat yang lebih beragam. Pencarian kenyamanan politik ini adalah aspek penting dari tren kabur aja dulu. Data terbaru mendukung gagasan pengelompokan politik ini. Menurut The New York Times, Partai Republik mendapatkan banyak dukungan di wilayah-wilayah kelas pekerja. Sementara itu, Partai Demokrat justru menguat di daerah-daerah yang lebih kaya. Ini menunjukkan bahwa orang mungkin, secara sadar atau tidak sadar, pindah ke tempat-tempat yang suasana politiknya sejalan dengan keyakinan mereka sendiri. Keinginan untuk lari dari konflik politik yang terus-menerus, itu bisa dimengerti. Perpecahan politik yang dalam di Amerika seringkali merembet ke hubungan sosial. Apa yang awalnya hanya perbedaan pendapat politik bisa menciptakan keretakan antara teman, anggota keluarga, dan tetangga. Keterputusan sosial ini adalah alasan kuat lainnya, mengapa sebagian orang merasa ingin kabur aja dulu. Ketika ikatan sosial merenggang, orang bisa merasa terisolasi dan salah dimengerti, bahkan di lingkungan yang akrab. Rasa terasing ini bisa menjadi pendorong kuat untuk mencari komunitas baru di mana mereka berharap menemukan kebersamaan sosial dan penerimaan yang lebih besar, bebas dari ketegangan akibat perbedaan politik. Kebutuhan manusia akan komunitas dan rasa memiliki itu sangat mendasar. Ketika perpecahan politik membuat sulit untuk terhubung dengan orang-orang di sekitar kita, kebutuhan ini tidak terpenuhi. Orang mungkin merasa percakapan yang dulu mudah, sekarang menjadi seperti ladang ranjau. Acara kumpul-kumpul bisa terasa tegang jika topik politik disinggung. Kewaspadaan terus-menerus dan ketakutan akan konflik ini bisa mengikis rasa kebersamaan. Bagian 5. Kecemasan ekonomi dan pertimbangan pindah tempat. Faktor ekonomi selalu berperan dalam keputusan tentang tempat tinggal. Pencarian peluang kerja yang lebih baik, biaya hidup yang lebih rendah, atau iklim usaha yang lebih mendukung seringkali mendorong orang untuk pindah. Namun, dalam konteks Amerika saat ini, kecemasan ekonomi seringkali terkait erat dengan situasi politik. Oleh karena itu, sentimen kabur aja dulu juga bisa dipicu oleh kekhawatiran ekonomi yang dianggap terkait dengan arah politik yang sedang berjalan. Orang mungkin merasa masa depan ekonomi mereka lebih aman di lokasi lain.
Sebagian karena filosofi politik dan ekonomi yang dominan di sana. Pandangan terhadap kebijakan ekonomi di bawah pemimpin seperti Donald Trump dapat sangat memengaruhi keputusan ini. Misalnya, program seperti US Investment Accelerator yang dipimpin oleh Michael Grimes dan bertujuan menarik investasi asing besar, mungkin dilihat oleh sebagian orang sebagai tanda dinamisme ekonomi dan peluang. Sebaliknya, orang lain mungkin memandang kebijakan yang sama dengan skeptis. Mereka mungkin khawatir tentang meningkatnya ketidaksetaraan, deregulasi, atau ketidakstabilan ekonomi. Bagian 6. Memetakan perpindahan, batas-batas baru di Amerika yang terpecah. Ketika orang Amerika merasa perlu kabur aja dulu, kemana sebenarnya mereka pergi? Pola pergerakan di Amerika Serikat menunjukkan gambaran yang rumit tentang motivasi dan tujuan. Ini bukan kasus sederhana di mana semua orang lari ke satu arah. Sebaliknya, kita melihat berbagai arus migrasi internal, seringkali membawa orang ke daerah di mana mereka mengharapkan kecocokan yang lebih baik, baik secara politik, sosial, maupun ekonomi. Memetakan perpindahan besar-besaran ini membantu kita memahami lanskap Amerika yang berubah dan batas-batas baru yang terbentuk oleh keputusan pribadi dalam skala besar ini. Skala perubahan ini sangat besar. Seperti dicatat oleh The New York Times, diperkirakan 42,7 juta orang Amerika tinggal di wilayah yang menunjukkan tren peningkatan dukungan terhadap Partai Republik selama kampanye kepresidenan Donald Trump. Sebaliknya, sekitar 8,1 juta orang Amerika tinggal di wilayah yang cenderung lebih demokrat. Angka-angka ini menyoroti bahwa populasi besar terlibat dalam penataan ulang geografis yang bertahap namun berdampak ini. Ini bukan fenomena pinggiran, tetapi tren sosial yang luas yang membentuk kembali komunitas di seluruh negeri, menciptakan area dengan kecenderungan politik yang terkonsentrasi. Jenis tempat tujuan orang pindah juga menceritakan sebuah kisah. Ada tren pergerakan yang dapat diamati antara daerah perkotaan, pinggiran kota, dan pedesaan. Bagian 6. Memetakan perpindahan, batas-batas baru di Amerika yang terpecah. Ketika orang Amerika merasa perlu kabur aja dulu, kemana sebenarnya mereka pergi? Pola pergerakan di Amerika Serikat menunjukkan gambaran yang rumit tentang motivasi dan tujuan. Ini bukan kasus sederhana di mana semua orang lari ke satu arah. Sebaliknya, kita melihat berbagai arus migrasi internal, seringkali membawa orang ke daerah di mana mereka mengharapkan kecocokan yang lebih baik, baik secara politik, sosial, maupun ekonomi. Memetakan perpindahan besar-besaran ini membantu kita memahami lanskap Amerika yang berubah dan batas-batas baru yang terbentuk oleh keputusan pribadi dalam skala besar ini. Skala perubahan ini sangat besar. Bagian 7. Mosaik yang bergeser, transformasi demografi dan maknanya. Pergerakan ini, didorong oleh campuran faktor politik, sosial, dan ekonomi yang rumit, pasti mengarah pada transformasi demografi yang signifikan di seluruh Amerika Serikat. Karakter komunitas lokal berubah. Profil usia, komposisi ras, tingkat pencapaian pendidikan, dan yang terpenting, kecenderungan politik di lingkungan dan seluruh wilayah sedang berubah. Memahami pergeseran dalam mosaik Amerika ini penting untuk menangkap makna jangka panjangnya bagi masa depan sosial dan politik negara tersebut. Ini lebih dari sekadar angka, ini tentang identitas Amerika yang berkembang di tingkat akar rumput. Salah satu aspek yang sangat menarik dari pergeseran demografi ini adalah kesetiaan politik yang berkembang di antara kelompok minoritas. Data dari The New York Times menunjukkan bahwa Donald Trump telah memperoleh dukungan di wilayah dengan populasi kulit hitam dan Hispanik yang cukup besar. Dia telah membuat kemajuan penting di beberapa wilayah dengan mayoritas penduduk kulit hitam, dan di dalam komunitas Latin, dengan pergeseran signifikan ke arah Partai Republik, diamati di beberapa wilayah mayoritas Hispanik. Ini mempersulit narasi sederhana yang menyatakan bahwa kaum minoritas secara seragam melarikan diri dari Trump, atau daerah yang condong ke Republik. Bagian 8. Pengelompokan besar Amerika. Dampak pengelompokan ideologis. Fenomena orang Amerika yang semakin banyak tinggal di komunitas dengan orang-orang yang sepemikiran sering disebut pengelompokan besar. Pengelompokan ideologis ini, di mana orang secara geografis mengelompokkan diri berdasarkan pandangan politik dan sosial yang sama, memiliki dampak besar bagi negara.
Meskipun sentimen kabur aja dulu, mungkin membuat orang mencari kenyamanan pribadi di lingkungan yang seragam seperti itu. Hasil kolektif dari pilihan-pilihan ini perlu dipertimbangkan dengan cermat. Apakah pengelompokan ini merupakan ekspresi preferensi yang tidak berbahaya? Atau apakah ini menimbulkan tantangan yang lebih dalam bagi berfungsinya demokrasi yang beragam? Salah satu dampak paling signifikan dari pengelompokan ideologis adalah potensinya untuk memperburuk perpecahan politik. Ketika seseorang dikelilingi oleh orang-orang yang memiliki keyakinan yang sama, pandangan mereka terus diperkuat. Paparan terhadap perspektif yang berbeda berkurang. Ini dapat menyebabkan posisi politik yang lebih kaku dan terkadang lebih ekstrem. Kompromi, elemen penting dalam pemerintahan demokratis, menjadi lebih sulit dicapai ketika setiap pihak memandang pihak lain tidak hanya salah, tetapi tidak dapat dipahami atau bahkan jahat. Bagian 9. Persimpangan identitas. Membayangkan kembali persatuan di era perpecahan. Saat kita berada di bulan Mei 2025, sentimen kabur aja dulu mencerminkan sebuah bangsa yang berada di persimpangan jalan. Keinginan sebagian orang Amerika untuk lari, baik secara fisik maupun psikologis, dari aspek-aspek negara mereka sendiri menimbulkan pertanyaan mendasar tentang identitas nasional. Apa artinya menjadi orang Amerika ketika bangsa ini terasa begitu terpecah? Ketika perbedaan pendapat politik begitu dalam hingga memisahkan orang, bagaimana kita mendefinisikan ikatan bersama yang menyatukan masyarakat yang beragam? Ini bukan hanya krisis politik. Ini adalah krisis identitas dan rasa memiliki. Situasi saat ini memaksa kita untuk mengajukan pertanyaan reflektif yang sulit. Bisakah sebuah bangsa yang begitu terkelompok berdasarkan garis ideologis menemukan kembali landasan bersama? Seperti apa persatuan itu di negara di mana warganya secara aktif menciptakan jarak fisik dan mental dari mereka yang memiliki pandangan berbeda? Apakah cukup hidup berdampingan di wilayah terpisah? Atau apakah demokrasi yang berfungsi memerlukan interaksi dan pemahaman bersama yang lebih bermakna? Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini akan membentuk arah masa depan Amerika Serikat dan kemampuannya untuk mengatasi tantangan bersama. Apakah fenomena pelarian dan pengelompokan ini merupakan fase sementara, reaksi terhadap periode yang sangat bergejolak dalam politik Amerika? Atau apakah ini menandakan perpecahan masyarakat yang lebih permanen? Hanya berharap untuk kembali ke masa lalu yang kurang terpecah, mungkin tidak realistis. Sebaliknya, ini mungkin memerlukan cara berpikir baru tentang kewarganegaraan, komunitas, dan persatuan nasional.